teman-teman, selamat datang di ibadah online Ignite GKE. Hari ini kita akan memulai ibadah kita dengan sebuah salam damai berbentuk hati. Yuk kita berikan ke teman-teman di sekitar kita, ataupun keluarga, ataupun buat teman-teman yang ibadah sendirian, kita berikan aja salam damai ini untuk diri sendiri ya. Salam damai semuanya. Teman-teman, aku yakin di kondisi pandemi sekarang ini, pasti banyak hal yang terjadi sama kita. Gak sedikit dari kita yang mungkin lagi lelah, burn out, lagi bingung, lagi cari solusi, dan akhirnya jadi muter otak. Mungkin teman-teman harus jadi kreatif, harus cari jalan keluar yang baru, harus inovatif, dan ya kita nggak tahu apakah kita sudah menjadi kreatif atau inovatif itu. Tapi sadar gak sih teman-teman, di pandemi ini ternyata COVID-19 itu punya akronim. C itu terdiri dari krovel, O adalah odading, V adalah vaksin, I adalah ikoi-ikoyan, dan D adalah dalgona. Itu semua terjadi selama pandemi ini loh teman-teman. Dan di sekitar kita tuh sebenarnya banyak banget hal kreatif dan inovatif. Dan hari ini kita mau belajar untuk menjadi pemuda-pemudi yang punya mental seorang entrepreneur. Maka dari itu, yuk bersama-sama kita memulai ibadah kita dengan bangkit berdiri. Kita nyanyikan PKJ 55 Hai Puji namanya, dan NKB 7 Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Puji namanya terang cahaya, dan puji namanya Hai Cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Teman-teman, di setiap hari Minggu kita selalu diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengakui segala dosa kita. Hari ini, lagi dan lagi Tuhan memberikan kesempatan itu bagi kita. Maka dari itu, mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita akui apa yang telah kita lakukan di mata Tuhan ataupun di teman-teman sekitar kita. Dan saya akan menutupnya. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang kerap melakukan kesalahan, berdosa di hadapan-Mu, ataupun di antara teman-teman kami, orang tua kami.
Tuhan, kami ingin memohon ampun atas kesalahan yang telah kami lakukan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melayakkan kami, Engkau memperbolehkan kami untuk menghadap Engkau ya Bapa di hari Minggu ini. Bapa, kami mohon ampun atas segala kesalahan kami, ajar kami untuk tidak mengulanginya lagi. Tuhan yang beracara atas hidup kami, Tuhan yang memimpin kami. Doa ini kami halaskan dalam nama-Mu. Amin. Dan berita anugerah kita terambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai yang ke-13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sungguh indah Engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Teman-teman muda, mari kita bersatu di dalam doa. Ketika kami menyanyikan dan rindu untuk menjadi suluh bagi dunia ini, kami menyadari bahwa kami perlu dituntun oleh Engkau ya Tuhan Sang Terang dunia. Karena itu pada saat ini kami merendahkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan yang akan menjadi suluh bagi jalan kami, membekali kami agar kami bisa menjadi suluh bagi dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar, dan kiranya Roh Kudus-Mu sajalah yang membimbing kami untuk merenungkan firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Teman-teman, pembacaan Alkitab kita pada hari ini menurut Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 4. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan
supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia buat setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika ada di antara teman-teman yang merasa bingung, yang merasa gelisah, ataupun merasa kok nggak gue banget ketika membaca tema khotbah pada hari ini, tenang teman-teman, teman-teman nggak sendirian. Saya juga ketika mempersiapkan khotbah ini merasa gelisah dan bingung. Gimana caranya seorang pendeta bisa mengajak teman-teman untuk menjadi entrepreneur muda? Enggak bakat. Dan ternyata teman-teman ketika saya ngobrol bersama dengan beberapa rekan remaja pemuda di GKI Taman Aries, mereka juga menyatakan hal yang sama. Kok temanya gak gue banget ya? Kenapa? Karena mereka merasa saya tuh panggilannya menjadi guru, saya panggilannya menjadi dokter, saya panggilannya bekerja di dalam pelayanan sosial dan berbagai macam pekerjaan lainnya. Tapi mungkin teman-teman ada juga di antara teman-teman yang sangat tertarik dengan tema hari ini. Mungkin teman-teman memang sedang mencoba mencari usaha baru, sedang membangun bisnis, ataupun teman-teman yang sedang mencari solusi untuk keluar dari krisis akibat pandemi COVID-19 ini. Tema ini begitu menarik buat teman-teman. Tapi teman-teman, dari hal yang saya paparkan barusan, kita menyadari bahwa ternyata memang setiap orang berbeda-beda. Setiap orang punya passion hidup yang berbeda-beda, punya panggilan profesi yang berbeda-beda. Dan kita tidak bisa menilai, kita tidak bisa memaksakan profesi ini yang paling oke. Dan justru tema hari ini ingin mengajak kita sesungguhnya untuk melihat bagaimana kita bisa menjalani berbagai profesi dalam terang firman Tuhan. Khususnya pada hari ini, kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang sudah tidak asing untuk kita. Siapakah dia? Ya, Paulus. Kita mengenal Paulus sebagai rasul, bahkan salah satu rasul terbesar dalam sejarah kekristenan. Ia mengajar banyak orang, ia memberitakan Injil kemanapun. Bahkan sebelum Paulus bertobat, ketika namanya masih Saulus, ia juga memiliki kedudukan sebagai pengajar dari agama Yahudi. Ia menegakkan ajaran-ajaran agama Yahudi dengan cara apa? Dengan cara membasmi ajaran-ajaran kekristenan sebelum ia bertobat. Dari kisah hidupnya ini kita dapat menyimpulkan bahwa memang rasanya passionnya Paulus ini adalah seorang pengajar. Seorang yang senang berbagi khotbah, berbagi pengajaran, dan bahkan mengajak orang untuk percaya dengan ajaran yang ia sampaikan. Tapi apa yang teman-teman yang kita temukan dalam bacaan kita hari ini? Ternyata bacaan hari ini mengisahkan kalau Paulus adalah seorang pembuat kemah. Dia adalah tukang kemah. Kok rasanya kontras antara tukang kemah dengan penginjilan? Ada apa dengan diri Paulus? Teman-teman, untuk menjawab hal itu mari kita membuka 1 Tesalonika 2 ayat 9. Di dalam surat Tesalonika tersebut Paulus mengatakan,
Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Pernyataan Paulus di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 9 ini menyatakan kepada kita bahwa Paulus di dalam pelayanan enggak mau membuat orang-orang di sekitarnya repot. Repot harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dari Paulus. Artinya pekerjaan Paulus sebagai tukang kemah sejujurnya untuk mendukung passionnya, untuk mendukung panggilannya sebagai seorang penginjil. Paulus mencoba mencari kesempatan, Paulus mencoba mencari peluang agar passionnya, agar panggilannya sebagai penginjil, sebagai pengajar terus bertumbuh, terus berkembang. Dengan demikian pekerjaan sebagai tukang kemah yang merupakan bidang lain, justru Paulus gunakan sebagai kesempatan untuk memperteguh passionnya, untuk memperteguh panggilannya. Dan dari peristiwa inilah, dari kondisi inilah, kita belajar menjadi entrepreneur. Apa yang kita temukan dari kisah kehidupan Paulus ini? Ternyata menjadi entrepreneur dalam terang Alkitab bukan melulu bicara soal bisnis. Tapi entrepreneur yang juga dalam bahasa aslinya sebenarnya mau bicara soal apa? Entrepreneur adalah orang-orang yang selalu berusaha secara maksimal demi mencapai tujuannya, demi mencapai goalnya. Mereka adalah orang-orang yang nggak mau mengandalkan pengasihan orang lain. Ketika ada kesusahan langsung cari orang atau bahkan menyalahkan orang lain. Itu bukan entrepreneur. Entrepreneur menurut Louis Jacques Villian, dalam bukunya ia menggambarkan entrepreneur itu sebagai orang yang imajinatif, yang ditandai dengan kemampuannya dalam menetapkan sasaran, serta mencapai sasaran-sasaran tersebut. Ia juga memiliki kesadaran tinggi untuk menemukan peluang-peluang dan membuat keputusan ketika menghidupi persoalan mereka, menghadapi persoalan sehari-hari mereka. Dengan demikian jangan mengecilkan entrepreneur hanya pada bidang bisnis saja. Ternyata setiap orang bisa menjadi entrepreneur dan bahkan setiap orang harus menjadi entrepreneur. Kenapa? Karena entrepreneur bicara soal orang-orang yang mampu melihat peluang di tengah keterhimpitan. Orang-orang yang mampu melihat kesempatan di tengah masalah yang sedang ia hadapi. Orang-orang yang tidak mudah putus asa untuk mencari kesempatan-kesempatan yang ada. Dengan terus berusaha, tidak pantang menyerah untuk melihat peluang. Sejujurnya kita sedang menghargai pencipta kita. Kita sedang menghargai pencipta kita yaitu Allah sendiri yang sudah memberikan kepada kita kemampuan dan akal budi. Dengan kata lain, ketika kita terus berusaha menjadi entrepreneur, kita sedang bersyukur kepada Tuhan Allah yang telah menciptakan kita dan memanggil kita dalam berbagai bidang profesi kita, dalam berbagai passion dan panggilan kita. Menjadi entrepreneur, memiliki mental entrepreneur, justru membuat kita bisa mencari peluang di dalam segala panggilan kehidupan kita. Lalu pertanyaannya bagaimana caranya? Bagaimana cara kita menumbuhkan mental entrepreneur dan menjadi entrepreneur di dalam segala sisi kehidupan kita, apapun panggilan dan profesi kita. Dari kehidupan Paulus, kita ingin merefleksikan 3 hal. Bagaimana cara menjadi entrepreneur? Bagaimana kita bisa memiliki mentalitas seorang entrepreneur? Yang pertama, seperti Paulus yang tadi diceritakan bagaimana dia mau membuka diri pada bidang lain. Maka mentalitas yang pertama adalah mari kita mau membuka diri pada bidang lain yang mungkin itu di luar passion kita. Berani untuk mencoba bidang yang baru, berani untuk mencoba bidang yang mungkin terkesan kontras dengan panggilan hidup kita.
Mencoba bidang baru, mencicipi bidang baru bukan artinya kita pelin-pelan. Kita nggak punya tujuan pindah-pindah. Bukan seperti itu. Kita tetap memiliki keteguhan pada tujuan utama kita. Tapi untuk mencapai tujuan itu, kita tidak menutup mata pada jalan lain untuk mencapai mimpi dan tujuan kita. Teman-teman, spirit ini dimiliki oleh para entrepreneur muda yang kita kenal sebagai pendiri-pendiri startup yang berkembang di negara kita. Contohnya Mas Nadiem Makarim. Sejak awal dia mengaku dia memiliki concern untuk pengembangan sumber daya manusia. Tetapi kemudian ia justru mengambil jalan untuk menjadi pebisnis. Dia mengambil kuliah tentang bisnis. Lalu ia mendirikan Gojek. Gojek mungkin kelihatannya bicara soal bisnis, bicara soal ekonomi. Tetapi sebenarnya itu ada panggilan bagaimana. Ia melihat supaya tukang-tukang Gojek ini berkembang. Jangan hanya mangkal di pangkalan. Dan kemudian akhirnya dia berganti kembali. Dan sekarang kita tahu Mas Nadiem menjadi Menteri Pendidikan kita. Lintas bidang untuk mencapai passionnya. Dan bagaimana dengan pengabdian sosial? Ada juga contohnya. Dan bahkan gereja kita yang memberi contohnya. GKI yang 3 hari lalu baru kita rayakan ulang tahun penyatuannya yang ke-33 tahun. Juga memiliki pengalaman yang serupa. Saat GKI memiliki visi untuk menjadi mitra Allah di tengah dunia yang membawa damai sejahtera. GKI mencoba mencari, mencoba belajar di bidang lain. Enggak melulu bicara soal kerohanian. Dalam masa pandemi ini GKI masuk ke dalam bidang pemberdayaan perekonomian. Ada badan pelayanan yang namanya Gria Kreasi Insani. Bagaimana mereka mengumpulkan UMKM yang ada di jemaat. Jemaat yang selama pandemi terdampak. Lalu ada juga yang membuat terminal pangan. Pemberdayaan ekonomi. Tetapi bagaimana akhirnya melalui bidang ekonomi ini. GKI berusaha untuk mewujudkan passionnya. Untuk menjadi berkat bagi jemaat dan lingkungan sekitar. Ini yang pertama. Mari kita membuka diri terhadap bidang lain. Mari kita mencoba hal baru yang mungkin berbeda dengan kehidupan kita selama ini. Karena apa? Karena itu akan memperkaya kita. Membuat kita semakin bisa melihat berbagai peluang di dalam setiap panggilan hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat belajar dari Paulus yang mengajak Priscilla dan Aquila untuk bekerja sama. Artinya apa? Ini poin kedua. Membuka diri pada sesama. Kita bisa mencari kesempatan, bisa memiliki kreativitas yang lebih tinggi. Kalau apa? Kalau kita mau membuka diri pada sesama, mau berkolaborasi. Kalau bahasa zaman sekarang. Ketika kita membuka diri dengan sesama melalui obrolan, melalui sharing satu sama lain. Tidak jarang kita justru bisa mendapatkan ide baru. Kita bisa mendapatkan peluang dan kesempatan lain. Contohnya misalnya saya punya tujuan A tapi saya punyanya B. Sedangkan teman saya punya tujuan B tapi yang dia punya adalah A. Bisa dikolaborasikan menjadi satu. Kalau kita menutup diri pada sesama, sampai kapanpun mungkin kita nggak akan menemukan peluang. Kalau kita simpan terus masalahnya, mungkin akan yang kita temukan adalah jalan buntu. Teman-teman bicara soal kolaborasi, kita sudah menemukan banyak hal di tengah dunia kita. Ketika mereka berkolaborasi, akan menemukan solusi dari persoalan yang sedang dihadapi. Contohnya saja, beberapa bulan lalu ada restoran fast food siap saji yang berkolaborasi dengan salah satu band asal Korea yang ungu-ungu itu loh.
Bagaimana ternyata upaya kolaborasi dari dua pihak yang berbeda, yang satu ngomongin makanan, yang satu ngomongin hiburan, ternyata berhasil mendongkrak bisnis keduanya. Padahal mereka semua sedang terdampak dalam ekonomi yang lesu akibat pandemi ini. Dengan kolaborasi justru terbuka peluang-peluang yang lebih besar. Tapi bicara soal membuka diri pada sesama itu bukan hanya soal kolaborasi. Membuka diri pada sesama juga bicara soal kepedulian. Bagaimana kita mau memberi perhatian kepada mereka yang terasing dan tersisih. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Selain bekerja sama dengan Priscilla dan Aquila, dia juga punya perhatian pada orang-orang Yahudi dan Yunani untuk mengajar. Maka ketika kita mau membuka diri pada sesama, mari kita berkolaborasi, tetapi sekaligus mari kita memiliki kepedulian. Nadiem Makarim gak mungkin punya Gojek kalau dia gak punya kepedulian pada ojek-ojek yang selama ini ada di pangkalan. GKI gak mungkin punya pemberdayaan ekonomi seperti yang tadi saya ceritakan. Kalau gak punya kepedulian pada jemaat yang sedang menghadapi krisis. Ketika kita membuka diri pada sesama, di situ kita sedang menjadi suluh bagi dunia. Ini yang kedua, memiliki mental entrepreneur adalah membuka diri pada sesama. Yang ketiga dan yang terakhir, mari kita juga belajar dari Paulus. Paulus enggak neko-neko, dia jadi tukang kemah untuk mendukung pelayanannya. Kenapa? Karena memang menjadi kesehariannya dia di dalam perjalanan, dia selalu bertemu, dia selalu membutuhkan kemah. Maka itu yang jadi kemampuannya. Makanya dia jadi tukang kemah. Artinya apa? Dia membuka diri pada dirinya sendiri. Dia mencoba jujur pada dirinya sendiri, menjadi pribadi yang otentik. Ini poin ketiga seorang yang memiliki mental seorang entrepreneur. Mau membuka diri pada dirinya sendiri, menjadi pribadi yang otentik. Ini yang terjadi pada para pelaku startup. Menjadi pribadi yang otentik artinya apa? Dia bisa memaksimalkan apa yang menjadi potensinya. Tetapi juga tidak malu dan tidak gengsi untuk mengungkapkan apa yang menjadi keterbatasannya. Para pelaku startup, mereka mencoba menjual apa yang mereka bisa beri, apa yang bisa mereka karyakan. Tetapi nggak gengsi untuk mencari investor. Bahwa mereka menyatakan diri yang nggak punya modal. Dan bahkan dengan spirit ini mereka juga nggak takut untuk gagal. Dan inilah yang sebenarnya disebut dengan kreatif. Kreatif bukan mencari apa yang belum ada, apa yang nggak ada, bukan. Tetapi kreatif adalah orang yang bisa memaksimalkan apa yang ada di dalam dirinya. Untuk memberikan, untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Terkait poin yang ketiga ini saya teringat dengan seorang YouTuber terkenal. Yang di awal tahun ini baru masuk Forbes Under 30 di Asia. Yaitu Jerome Pauline dan abangnya Jehian Sijabat. Mereka punya tujuan, ingin memberikan, mereka tuh punya tujuan dalam bidang pendidikan. Tapi mereka sebenarnya punya keterbatasan karena apa? Jerome secara khusus, dia bidangnya adalah matematika, ilmu yang paling dalam tanda kutip ya katanya paling gak disukain banyak orang karena susah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba dari hal-hal yang mereka punya. Mereka bikin YouTube dengan konten kreator, mereka bikin question and answer matematika secara menarik. Bahkan kemudian juga bikin pelajaran bahasa Jepang lewat video creator mereka. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka bisa mengembangkan passionnya dengan kreatif dan berdampak. Karena apa? Karena mereka membuka diri pada diri sendiri. Nggak malu ada keterbatasan itu. Tapi mereka memaksimalkan apa yang mereka punya. Dan bahkan dalam setiap kontennya, kalau teman-teman yang sering melihatnya, yang mengikutinya, mereka otentik, nggak dibuat-buat.
Dan itulah mental entrepreneur yang ketiga yang perlu kita miliki. Otentik, membuka diri pada diri kita sendiri. Dengan demikian teman-teman, ayo kita memiliki mental entrepreneur. Kita menjadi entrepreneur sejak muda. Dimanapun kita memiliki profesi kita, kita mengabdikan diri dalam panggilan kita. Entrepreneur bukan bicara soal bisnis melulu. Tetapi entrepreneur adalah orang-orang yang mampu berusaha, tidak pantang menyerah ketika menghadapi persoalan yang ada di dalam kehidupannya sehari-hari. Mari yang pertama tadi apa? Mari kita membuka diri pada bidang-bidang lain. Jangan takut untuk mencoba hal baru. Yang kedua, mari kita membuka diri pada sesama. Berkolaborasi dan juga tumbuhkan kepedulian dalam hidup kita. Dan yang ketiga apa? Mari kita membuka diri pada diri sendiri. Menjadi pribadi yang otentik. Supaya diri pribadi kita jadi gue banget. Dengan demikian teman-teman, ketika kita mau berusaha memakai segala kesempatan secara maksimal, kita sedang mensyukuri anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan melalui kemampuan, melalui akal budi yang telah kita terima. Dan kita sedang menghargai Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sobat muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah menerangi hidup kami, yang mengajak kami untuk memiliki mentalitas sebagai seorang entrepreneur, bisa mencari peluang, berkreativitas, berinovasi di tengah segala kehidupan, segala panggilan hidup kami. Ajarilah kami ya Tuhan, supaya kami berani untuk membuka diri terhadap bidang-bidang lain, mencoba hal-hal baru. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami juga berani membuka diri untuk sesama kami. Dan bahkan ajari kami ya Tuhan, teguhkanlah kami, supaya kami juga berani untuk membuka pada diri sendiri, menjadi pribadi yang otentik. Saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk setiap kami, yang saat ini sedang mengalami berbagai pergumulan kehidupan, baik pergumulan pendidikan, baik itu pergumulan relasi, pergumulan pekerjaan, dan berbagai pergumulan lainnya. Juga pergumulan kesehatan. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang menjadi terang di atas segala pergumulan kami. Dan kiranya kami dapat menemukan anugerah Tuhan dan terus merasakannya di dalam berbagai situasi yang kami hadapi. Kami juga bersyukur ya Tuhan, jika 3 hari yang lalu pada tanggal 26 Agustus
gereja kami, Gereja Kristen Indonesia, merayakan 33 tahun penyatuan GKI. Kiranya ya Tuhan, rasa syukur ini membuat kami juga semakin memiliki panggilan untuk menjadi duta damai sejahtera di tengah dunia ini melalui kehadiran kami di GKI dan melalui kehadiran GKI di tengah dunia ini. Kiranya ya Tuhan, GKI dapat terus menjadi gereja yang memuliakan nama Tuhan. Ketika GKI mau melayani setiap orang termasuk mereka yang terasing dan tersisih. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong para pemimpin kami memiliki kebijaksanaan, khususnya dalam memutus rantai COVID-19 yang terjadi beberapa tahun terakhir ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong juga setiap pihak-pihak yang melancarkan proses vaksinasi. Tuhan juga yang menolong dan menjaga para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan kami di dalam masa pandemi ini. Inilah kami ya Tuhan, inilah doa kami, inilah harap kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, saatnya bagi kita memberikan apa yang telah Tuhan titipkan untuk kita. Nats persembahan hari ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui transfer lewat gereja masing-masing. Mari teman-teman, kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau telah mencukupkan kami. Terima kasih Engkau telah memberikan apa yang kami butuhkan ya Bapa. Bapa, inilah persembahan kami. Biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu dan dapat menolong orang-orang yang membutuhkan ya Bapa. Tuhan berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya. Tuhan juga berkati orang-orang yang memberikan sesuai dengan kerelaan mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa. Amin. Setiap dari kita diberikan kesempatan, kemampuan, dan juga kemauan. Tinggal bagaimana kita menjalaninya. Tuhan mengutus kita untuk berkarya dan menerapkan mental seorang entrepreneur.
Mari kita tutup ibadah hari ini dengan NKB 210, Ku utus kau, baitnya yang pertama, ketiga, dan keempat. Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa handai tahan. Ku utus kau membagi kasihku. Teman-teman, oleh karena Tuhan telah mengutus kita untuk berada di tengah dunia ini, maka mari kita bersama-sama mengingat berkat penyertaan Tuhan, supaya kita dapat terus berkarya di tengah dunia ini dan menjadi suluh di tengah dunia ini. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Stay safe, stay sane, stay healthy. Happy Sunday and God bless you.